Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin para jemaah sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat limpahan nikmat dan rahmatnya kita dapat berjumpa, berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang menjadi junjungan, Nabi terakhir yang membawa kita umatnya dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman terang. Para jemaah hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum saya memulai dakwah pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena kata pepatah orang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Syaif Asyaikan Ibrahim dari SMK Negeri 1 Panji, Kabupaten Situbondo. Hadirin sekalian yang saya hormati, setiap tahun, setiap bulan, setiap hari, ketika kita menjalani kehidupan, umur kita semakin bertambah. Namun tanpa kita sadari, semakin kita menjalani kehidupan, semakin bertambahnya umur kita, maka semakin berkurang pula kesempatan kita untuk hidup di dunia. Yang dimana pada setiap saat kita menjalani waktu, setiap saat kita melewati hari, umur kita yang bertambah angkanya, tapi pada kenyataannya berkurang waktu kita untuk menjalani kehidupan. Maka dari itu, untuk mengisi sisa-sisa kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita tidak menjadi manusia yang rugi, mari kita bersama-sama kembali kepada Allah lewat firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, terkecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Wa tawassaw bil haqqi, dan mereka saling menasihati untuk kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka juga saling menasihati untuk kesabaran. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari firman di atas kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang yang selamat di dalam menjalani waktu terdapat 4 golongan. Yang pertama, golongan yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang telah percaya kepada Allah, lantas mereka melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak hanya melakukan kebaikan sendiri, tapi mereka juga saling menasihati satu sama lain tentang kebaikan. Dan golongan yang terakhir adalah orang-orang yang saling menasihati untuk kesabaran, yang dimana mereka tidak hanya mengingatkan, tidak hanya saling menasihati untuk melakukan kebaikan, tetapi juga saling menasihati untuk sabar di dalam setiap melakukan kebaikan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mengenai hal itu pula Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, afdhalus sa'adah, keutamaan keselamatan itu tulul umri, bagi orang-orang yang dipanjangkan umurnya fi ta'atillah,
yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari firman di atas, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang ingin selamat, orang yang ingin sisa hidupnya tidak sia-sia dengan sebuah kerugian adalah orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan, orang-orang yang sabar terhadap keimanannya, orang-orang yang sabar dan saling menasehati satu sama lain. Dan jika kita mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang dipanjangkan umurnya yang akan mendapat keutamaan keselamatan adalah orang-orang yang tetap bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka dari itu kita di dalam menjalani kehidupan haruslah berpacu kepada Al-Quran supaya kita menjadi orang selamat. Harus berpacu kepada perintah-perintah Allah yang telah diperintahkan kepada kita agar kita menjadi manusia yang selamat. Kepada teman-teman sekalian, kepada emas-emas, kepada hadirin semua jemaah, mari kita bersama-sama menjaga keimanan kita. Kita saling menasehati satu sama lain mengenai sebuah kebaikan, mengenai sebuah kesabaran, agar kita sama-sama menjadi manusia yang selamat, yang kelak akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan beliau sebagai contoh di dalam kita menjaga keselamatan, menjaga agar kita tetap selamat hidup di dunia ini sampai ke akhirat, kita dapat mengikuti Nabi Muhammad sesuai dengan hadis yang di atas, yakni bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita sudah mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kita akan memiliki iman yang serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan berperilaku soleh serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita akan senang, kita akan menetapi kebaikan serupa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita akan menetapi kesabaran juga setara atau sama dengan Nabi Muhammad SAW, tergantung pada diri kita sendiri. Sehingga kelak jikalau kita sudah mengikuti kehidupan dengan berpacu kepada Al-Quran, berpacu kepada Nabi Muhammad, dan berpacu kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa kita akan menjadi manusia yang selamat fid dunya wal akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mas-mas sekalian, teman-teman sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah, yang dimana pada bulan Ramadan inilah iman kebaikan kita, iman kesabaran kita akan sangat diuji dengan berbanyaknya godaan yang bisa datang dari mana saja. Misalnya untuk anak muda, datanglah godaan dari temannya yang ngajak untuk dosa puasa, kita mokel aja, astagfirullahaladzim. Maka dari itu, di dalam kita menghadapi bulan puasa ini, kita juga harus sama seperti yang telah disampaikan Allah di dalam surat Al-Asr, yakni bagaimana cara kita menjalani bulan puasa ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesabaran, tanpa harus lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan kepada kita semuanya. Kita semuanya pada akhirnya, jikalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, jikalau kita sudah patuh kepada Al-Quran, jikalau kita sudah sangat iman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kategori takwa, yang dimana kita sudah mulai menjauhi segala larangannya dan melaksanakan semua kewajibannya, pada akhirnya kita harus yakin bahwa kita akan menjadi manusia yang tidak hanya diselamatkan di dunia dan tapi juga diselamatkan di akhirat. Semoga kita semuanya senantiasa berada di dalam perlindungan serta berada di dalam ridha Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita pada akhirnya harus berpacu kepada Nabi Muhammad, berpacu kepada Al-Quran, dan berpacu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan agar menjadi manusia yang selamat di dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa semoga kita semuanya sama-sama menjadi hamba Allah yang selamat,
menjadi hamba Allah yang senantiasa kokoh gimana supaya kita tidak tergoda dengan godaan syaitan yang sering kali datang kepada kita. Semoga kita tetap menjadi hamba Allah yang sejati, menjadi hamba Allah yang senantiasa berada di dalam perlindungan serta amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja dakwah yang dapat saya sampaikan kepada hadirin para jamaah sekalian yang saya hormati. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah ucap yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.